Dan bersama mengenai tuntutan jaksa penuntut umum kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan kita bahas bersama kuasa hukum Hasto. Ada Johannes Oberlin Tobing dan bergabung juga mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha dan Kepala Divisi Advokasi ICW Mas Egy Primayoga. Selamat malam Bapak-Bapak. Yuk, selamat malam Mas. Yuk. Baik. Selamat malam Mas Said. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Pak Johannes nih tentu saja. Bagaimana kemudian tanggapan Anda berkaitan dengan putusan yang dibacakan oleh JPU tadi? Apakah ini sudah sesuai dengan dugaan atau mungkin ekspektasi teman-teman kuasa hukum Hasto atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Said. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kami sangat kecewa ya atas tuntutan ini ya. Kami tidak mengira kalau hari ini tuntutan itu akan dijatuhkan dengan angka 7 tahun ya. Nah, kenapa? Karena justru tuntutan ini tidak berdasar secara hukum, Mas Said. Ini tidak logis, tidak masuk akal bahwa tuntutan ini dibacakan tidak berdasarkan fakta-fakta apa yang ada di persidangan. Nah, kalau hari ini sidang ke-19, pada waktu pemeriksaan seluruh saksi, pemeriksaan para ahli, pemeriksaan bukti dan fakta di persidangan, ini kita melihat pada dakwaan, pada tuntutan itu tidak dibunyikan itu bukti-bukti fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satu contoh soal perintangan. Nah, bayangkan saja di persidangan yang sebelumnya bagaimana penyelidik KPK dan penyidik Kasatgas KPK dihadirkan di persidangan untuk menjadi ahli. Coba dijadikan menjadi saksi. Nah, jadi kami juga menyatakan keberatan atas perkara ini, tapi ya keputusan hakim hanya untuk supaya kami hanya membuat pada catatan untuk menjadi keberatan kami. Nah, di dalam persidangan itu, Mas Said, kita tim penasihat hukum bertanya kepada yang namanya Kasatgas KPK yang bernama AKBP Rosa. Di mana peran buktinya Mas Hasto melakukan perintangan? Saudara bisa lihat nggak di mana perannya? Nah, waktu ditanya, dia tidak bisa menjawab, dia tidak melihat bahwa memang Pak Hasto ini melakukan perintangan, dia tidak mengalami secara langsung Pak Hasto ini melakukan perintangan terhadap penyidik KPK. Nah, dia tidak bisa membuktikan itu di mana perannya kalau Mas Hasto itu melakukan perintangan. Sampai kita tanya, adakah di depan saudara melihat langsung? Saudara pernah lihat nggak Hasto ini menghalang-halangi penyidikan pada waktu terjadi kejar-kejaran di PT IKA itu? Saudara lihat nggak Pak Hasto ada di PT IKA? Dia tidak bisa melihat. Justru kita tanya lagi, kalau begitu siapa yang ditemukan di situ? Ada mantan penyidik KPK yang bernama Hengki. Lah, maka waktu itu saya bertanya kepada AKBP Rosa di persidangan, loh, kenapa kamu nggak tangkap itu si Hengki yang merintangi kamu melakukan penyidikan itu? Kenapa saudara tidak tangkap? Gitu loh. Jadi seluruh yang kita urai, begitu juga dengan penyelidik yang bernama Saudara Arief itu yang dari KPK, itu juga betul-betul di persidangan nggak bisa juga membuktikan di mana keterkaitan Pak Hasto yang betul-betul melakukan perintangan, terus di mana perannya secara langsung dan tidak langsung di mana Pak Hasto melakukan perintangan. Nah, itu tidak bisa dibuktikan. Bahkan soal ahli yang mereka hadirkan, soal di mana GPS para telepon ini, di mana Pak Hasto berada, terus di mana yang nama stafnya Mas Kusnadi berada, apakah ada saling keterkaitan, terus bagaimana mereka mendapatkan sumber-sumber data itu, terus kita uji di persidangan, itu juga nggak bisa dibuktikan. Sumbernya dari mana? Terus untuk menguji kebenaran sumbernya itu, data-data yang ada di situ, bagaimana untuk menguji kebenarannya? Itu kita sudah olah di persidangan, Mas. Tapi memang kembali, ahlinya juga tidak bisa menyampaikan, membuktikan di mana keterlibatan Pak Hasto. Nah, itu soal yang perintangan. Nah, terus bagaimana kalau yang soal suap? Nah, jadi kan lucu nih, Mas Said. Jadi pada dakwaan yang pertama, pada putusan yang pertama itu tahun 2020 itu, ya perkaranya Wahyu Setiawan nomor 18, putusan sama nomor 28. Ya, bagaimana
jaksa dari KPK itu membuat dakwaan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan uangnya itu diterima sumbernya suap loh ya, Ya. dari Harun Masiku. Maka si penerimanya ada Wahyu Setiawan, anggota Komisioner KPU. Kemudian ada yang namanya Saudari Tio. Kemudian ada namanya Saiful Basri. Nah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyuapan dan menerima suap. Itu dalam dakwaan dan itu dalam putusan. Nah, maka kemudian dakwaan yang sekarang ini, masa bisa begini berubah dakwaannya? Bahwa dakwaannya itu adalah dari Harun Masiku, penerimanya adalah Wahyu Setiawan. si Wahyu, ditambah dengan ini, dan uangnya bersumber dari Pak Hasto. Oke. Nah, jadi ya tuntutannya itu yang dibuat tuntutannya. Hmm. Jadi kalau begitu, bagaimana dong soal putusan yang sudah ingkrah terhadap putusan yang nomor 18 sama nomor 28 itu terkait suap itu, bahwa memang tidak terbukti Pak Hasto ada terlibat tersitu, tidak ada keterkaitan sedikit pun, maka kemudian muncul pada dakwaan yang sekarang itu bahwa Pak Hasto itu adalah sebagai pemberi suap. Nah, sudah kita uji ini berkali-kali di persidangan, sampai di sidang yang ke-18 kita periksa semua, kita hadirkan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK. Ya, tapi faktanya di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan bagaimana Mas Hasto itu menyerahkan uang, ke siapa diserahkan, ya kan? Nah, terus bagaimana Mas Hasto, apakah betul katanya uang ini bersumber dari Pak Hasto? Tidak ada yang bisa membuktikan itu juga. Di dalam persidangan sudah mengakui soal suap nih, Kusnadi menerima uang itu dari namanya Harun Masiku. Harun Masiku menyerahkan kepada yang namanya Saiful, dan ada di situ Doni Istiqomah. Oke. Nah, itu dijelaskan, itu sumber uangnya dari mana, bagaimana menyerahkan, berapa jumlahnya, kapan dan di mana, itu semua terurai di persidangan. Dan tidak ada keterlibatan Pak Hasto di situ. Oke. Nah, Pak Johannes. jadi maka artinya Anda mengatakan tuntutan ini tidak masuk akal, tidak logis. Ini semakin menguatkan dugaan dari kubu Hasto bahwa ini adalah kriminalisasi berbau politis, begitu ya? Ya, makanya kan jadi saya kan tidak bisa bicara bahwa memang apa yang ada di fakta di persidangan itu yang tidak bisa dibuktikan sampai hari ini oleh jaksa penuntut umum. Di mana keterlibatannya Pak Hasto melakukan perintangan, baik di mana keterlibatannya Pak Hasto melakukan suap, sampai hari itu nggak bisa dibuktikan di persidangan. Nah, maka jujur seperti bahasanya Mas Said tadi, loh ya ini perkara tidak lagi perkara hukum, tetapi ini adalah murni perkara politik. Ini adalah kriminalisasi hukum yang dilakukan terhadap Pak Hasto. Ini adalah memang peminadaan yang dipaksakan terhadap Pak Hasto. Baik. Begitu, Mas Said. Baik. Tuntutan 7 tahun tidak logis, tidak masuk akal. Mas Praswat, tanggapan Anda? Ya, jadi tentu saja ini kan ada dua tindak pidana sprindik 152, 153, dan 152 itu perintangan penyidikan, itu maksimal 12 tahun, lalu kemudian 153 itu bersama-sama memberi, ya turut bersama-sama memberi suap, jadi 5 tahun. Nah, penahanannya kan pakai sprindik 152 karena itu bisa 120 hari maksimal. Nah, tentu saja kalau kita berkaca dari pasal 65 di KUHP itu konkursus masuknya, jadi bisa tuntutan terberat plus per 3. Jadi jaksa itu punya rentang dari 5 tahun sampai ke 12 plus per 3, jadi 16 tahun. Jadi saya pikir kalau 7 tahun ya kita juga ada rentang yang digunakan juga lebih moderat ya. Maksud saya tidak maksimal itu sebenarnya. Kalau maksimalnya di 16 tahun. Nah, jadi kita ngelihat ya, kita lihat saja dulu nanti hakim berpendapat apa, karena kalau kita berdebat atau kemudian kita memindahkan peradilan ke ruang dialog seperti di TV gitu, di podcast kan juga tidak pas, karena nanti kita akan berdebat dari sisi, misalnya dari sisi KPK mereka menyatakan bahwa itu terbukti semuanya, dari sisi teman-teman PH Bang Yohanes dan kawan-kawan juga punya pendapat yang berhak juga berpendapat bahwa itu tidak terbukti semuanya. Makanya kemudian kita dipertemukan di pengadilan setelah alat bukti semua digelar.
lalu kemudian masing-masing pihak itu meyakinkan hakim. Apakah misalnya dari 1.300 halaman dan berkas perkara, resum perkara, dan ini kasusnya bukan lama ya, sudah 5 tahun ya, Mas Said. Jadi ini kasus bukan kasus baru. Jadi sebegitu banyaknya alat bukti, segitu banyaknya juga saksi, termasuk itu teman-teman saya juga, Mas Rosa dan Mas Arief Budi Raharjo itu yang hadir malam itu di PT IKA. Saya juga ikut melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku karena saya masuk sprindiknya pengejaran Harun Masiku sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, jadi memang rangkaian ini tidak sesederhana apa yang mungkin bisa kita bahas dalam waktu 5 atau 10 menit di dialog ini tentu saja. Jadi kita nanti dengarkan itu apa yang kemudian nanti diyakini hakim. Tapi secara hitung-hitungan dalam konteks KUHP seperti saya jelaskan tadi, ini sudah sangat moderat sebenarnya 7 tahun karena jaksa itu punya rentang maksimalnya itu dia bisa mengajukan tuntutan maksimal hukuman terberat yaitu 12 tahun plus sepertiga didasarkan pada pasal 65 KUHP atau 14 tahun ya. Itu jadi setengah saja ini. Gitu. Mas Said. Baik. Saya mau ke Mas Egy. Mas Egy, dari ICW melihat tuntutan 7 tahun penjara. Seperti apa respons Anda? Apakah dari sisi pemberantasan korupsi misalnya, apakah ini cukup moderatkah, cukup progresif atau seperti apa tanggapan Anda? Ya, Mas Said. Jadi pertama-tama perlu disampaikan kembali ya bahwa sejak lama ICW selalu mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi suap PAW yang sedang kita diskusikan hari ini. Dan dalam konteks tuntutan hari ini, kami juga sebetulnya kecewa. Tapi kenapa kecewanya? Kecewa karena kami beranggapan 7 tahun sebetulnya tidak cukup. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Praswad ya bahwa kalau kita lihat pasal 21 Undang-Undang Tipikor maksimalnya bisa 12 tahun, bahkan juga bisa menjadi 16 tahun gitu ya. Moderat bagi kami tidak cukup karena perlu ada hukuman yang lebih berat untuk membuat seorang pelaku korupsi atau juga yang merintangi penelusurannya gitu ya, penyidikannya itu menjadi jerah gitu. Ditambah lagi kalau kita mempertimbangkan bahwa Pak Hasto ini kan figur publik ya, sekjen partai gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan bahwa hukumannya tidak cukup untuk hanya sebatas 7 tahun. Apalagi kalau kita pertimbangkan kalau dugaannya benar, terbukti bahwa dia bersalah, kontribusinya juga besar terhadap penuntasan, terhambatnya penuntasan kasus ini. Terhitung dari tahun 2020 sampai sekarang, awal Januari, sudah 2.000 hari lebih Harun Masiku hilang tidak ditemukan. Sehingga kasusnya tidak mampu untuk ditelusuri lebih jauh lagi. Jadi bagi saya dan teman-teman di ICW ya, secara angka harusnya secara lama hukuman ini lebih lama daripada itu. Oke, baik. Sama kembali ke Bang Johannes. Bang Johannes, Anda tadi mengatakan bahwa tuntutan 7 tahun ini tidak masuk akal begitu ya. Lantas argumen logis seperti apa yang Anda persiapkan mungkin dalam pledoi nanti? Oke, jadi nanti sebelum saya menjawab ke situ, Mas, saya mau tanggapin dulu yang disampaikan oleh Mas Praswad sama Mas Egy ya. Ini bukan soal moderat atau tidak moderat gitu. Fakta di persidangan tidak bisa dibuktikan Mas Hasto itu terlibat penyuapan dan terlibat perintangan. Ya, kan sudah sampai hebat tuh AKBP Rosa Kasatgasnya dihadirkan tidak bisa menjawab, membuktikan pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum. Jadi kalau tidak ada buktinya kok ini kok kurang berat. Ya justru kalau begitu ceritanya, kenapa mereka nggak yakin dengan pasal 21 penyuapan itu? Kenapa nggak maksimal tuntutnya 12 tahun? Ini jaksanya pun ragu gitu loh. Kalau mau ngikutin bicaranya Mas Praswad sama Mas Egy. Nah, jadi kita kalau tadi bapak-bapak sekalian lihat bagaimana pembacaan dakwaan itu, pembacaan tuntutan tadi, bahwa disampaikan oleh yang namanya katimnya dari JPU yang bernama Pak Marwan itu, bahwa dikesampingkan fakta-fakta di persidangan. Ini sejak kapan dikesampingkan fakta-fakta di persidangan? Boleh diputar rekamannya nanti dengarkan itu. Di mana-mana yang namanya di fakta di persidangan itu, orang yang sudah pernah disumpah dalam berita acara juga ketika diuji di persidangan ternyata memang fakta di persidangan lebih yang diakui, ya itu yang sesungguhnya, itu yang material secara perkara gitu.
Nah, jadi maka kami sangat yakin dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan, dari 15 saksi yang dihadirkan oleh KPK, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan di mana keterlibatannya melakukan suap, di mana keterlibatan saudara Hasto melakukan perintangan terhadap penyidikan. Nah, jadi jujur saya bilang kecewa, Mas Said. Ya. Iya kan? Jadi soal tadi dibilang kita nggak perlu perdebatan-perdebatan di media, ini cukup sudah perkara yang 5 tahun lagi, ya justru kami berupaya untuk meyakinkan hakim bahwa kita betul-betul bisa membuktikan bahwa apa yang didakwakan, apa yang dituntut oleh dari jaksa penuntut umum itu tidak bisa terbukti. Nah, jadi kalau Mas Said tadi tanya, ya itu bagian daripada kekecewaan kita. Karena kenapa? Ini sesungguhnya, Mas, perkara ini yang sudah putus, sudah ingkrah. Ini daur ulang ini ceritanya. Nggak ada novum bukti baru, keadaan baru yang bisa membuktikan keterlibatannya saudara Hasto di situ. Jadi ini bagian dari penyelidik, KPK penyidik sampai kepada JPU ini hanya bagian analisa hukum. Tidak ada yang bisa membuktikan, oh ini loh terlibat bahwa memang orang mengakui. Tidak ada pengakuan di situ. Bahkan Saiful Basri di dalam persidangan sebagai saksi yang terakhir dihadirkan oleh KPK, dia tidak bisa menjawab uang itu betul nggak kamu terima dari Hasto. Dia bilang tidak. Terus dari siapa uangnya? Saya terima dari Kusnadi. Diperiksa si Kusnadi, kamu terima duitnya dari siapa? Kusnadi. Saya terima dari Harun Masiku. Nah, kalau katanya, ya ini yang bikin peradilan kita jadi rusak nih. Gitu loh. Sementara saksi kan yang betul siapa yang melihat, mendengar, mengalami langsung. Ya itu dong. Sampai yang namanya Rosa pun kita kejar sampai bagaimana keterlibatan saudara Hasto. Dia juga nggak bisa membuktikan. Itu loh. Jadi saya kira ya saya sungguh menyayangkan ini adalah kami berharap biar KPK dalam menangani perkara siapapun ini harus adil benar. Ya kan? Jangan ada berpihak. Jangan mau juga diarahkan oleh kepentingan pihak manapun. Jadi kita berharap harus murni penegakan hukum, ini harus murni demi keadilan untuk semua orang. Jadi yang saya sesalkan itu, Mas Said, kalau kepada Pak Hasto Sekjen PD Perjuangan, kepada partai besar bisa dilakukan seperti ini, bagaimana kepada orang-orang kecil, orang-orang lain? Ya kan? Ini bisa dilakukan. Nah, sementara itu yang kami sesangkan, yang kami sangat sesalkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan di mana keterlibatannya Pak Hasto. Gitu, Mas Said. Oke, baik. Saya mau ke Mas Praswat. Kalau Mas Praswat sendiri, Anda mungkin juga tentu memantau begitu ya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kalau menurut Anda, seberapa kuat fakta-fakta secara hukum yang diajukan oleh JPU? Kalau saya sih, karena saya hadir di situ ya pada saat malam penangkapan juga saya hadir, pada saat saya juga masuk sprindiknya pengejarannya Harun dan kawan-kawan juga. Jadi saya tahu persis perkara ini. Cuman kan memang ada hal-hal proses penyidikan yang nggak mungkin saya ungkap di depan media publik seperti ini, Pak. Jadi seperti bagaimana kemudian kami diintervensi, malam itu dikriminalisasi, lalu ditangkap. Jadi memang hal-hal seperti itu nyata dan fakta yang saya alami sendiri, dan kemudian pada saat misalnya pertanyaannya kenapa kok Hasto nggak pernah diperiksa, kenapa kok markas PDIP misalnya nggak pernah digeledah, dan ada dinamika di dalam gedung KPK saat itu yang saya alami sendiri. Dan memang kalau semisalnya itu kemudian jadi satu pertanyaan, memang satu-satunya yang bisa menjawab ini ya Firly Bahuri. Jadi memang harusnya Firly Bahuri diajukan di persidangan. Itu juga membuat saya, satunya yang membuat saya kecewa itu yaitu harusnya itu KPK membawa atau mengajukan saksi Firly Bahuri. Oke, saya mau balik ke intervensi terhadap proses penyidikan KPK ini berasal dari Firly Bahuri saat itu sebagai ketua KPK. Nah, saya penyidiknya, saya tahu dan saya merasakan itu langsung. Itu loh. Jadi kalau soal kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bang Yohanes juga, dari pertanyaan dari teman publik juga, bahkan dari teman-teman Hasto sendiri, ya kami juga bahkan di KPK sendiri juga bertanya saat itu kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Tapi saat proses yang dimulainya proses penyidikan atau proses penangkapan atau proses tangkap tangan, memang
saat itu target kita ya memang ada di PT IKA di daerah sekitar situ, dan memang juga ini bukan satu hal yang baru sebenarnya gitu loh. Sudah 5 tahun ditunggu peristiwa ini gitu. Jadi Mas Said, jadi saya sebagai penyidik juga kembali lagi saya garis bawahi, tentu saja kita tidak bermaksud untuk memindahkan peradilan ya, lembaga peradilan ke dalam dialog ini tentu saja gitu ya, tapi kita berikanlah keleluasan hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, baik bagi pihak Hasto maupun bagi pihak KPK yang mewakili negara saat ini. Oke, Mas Praswat, tapi kan tadi Bang Johannes mengatakan semua fakta yang di persidangan itu tidak terbukti katanya. Anda tadi mengatakan secara pribadi mengalami langsung diintervensi. Apa respons Anda? Ya, menurut saya nggak apa-apa. Bang Yohanes tentu saja punya hak untuk menyangkal, juga punya hak sebagai penasihat hukum untuk berpendapat. Tentu saja nggak apa-apa. Sorry, Mas. Saya menghormati. Sebentar, Bang Yohanes. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan Mas Praswat. Gini, Bang Yohanes, maksud saya gini. Saya menghormati pendapat Bang Yohanes tentu saja. Jadi kalau kata Bang Yohanes misalnya tidak terbukti semuanya, tidak ada alat bukti sama sekali, tidak ada. Bukan, ini fakta di persidangan, Mas. Iya, ini fakta di persidangan. Gitu Bang Johannes, kita berikan kesempatan dulu ke Mas Praswat, Bang Johannes. Gitu loh, jadi jangan dibilang ini bukan pendapat gitu. Ya, saya selalu mengatakan saya menghormati pendapatnya Bang Yohanes kok, nggak ada masalah saya. Kalau menurut Bang Yohanes itu semua tidak terbukti, nggak ada masalah juga. Tapi nanti kan kita harus mendengar putusan hakim kan, gitu kan Bang ya, benar nggak? Jadi kan satu-satunya yang nanti akan kita tunggu ini adalah putusan hakim, bukan pendapat Mas Egy misalnya bisa berbeda, pendapat saya juga berbeda. Karena di sini kan memang ruangnya publik opini kan, kita dialog ini, gitu Bang Yo. Ini bagian dari edukasi juga ke publik, Bapak-Bapak. Iya. Saya mau kembali ke Bang Johannes, silakan Bang Johannes, tadi Anda mau merespons. Jadi saya maksudnya gini, supaya tidak ada yang kita tutup-tutupin dalam informasi keterangan kita. Ini kan publik harus tahu nih soal keterbukaan ini. Jadi kalau tadi saya ikutin percakapannya Mas Praswat, saya dulu mantan penyidik yang ada di situ. Seharusnya yang bertanggung jawab di sini ada Firly Bahuri. Pertanyaan saya, ada apa dengan KPK gitu loh? Iya kan? Bang. Ada apa dengan KPK? Jadi kalau saya harusnya Mas Praswat dihadirkan, kita berdebat di dalam persidangan, dihadirkan sebagai saksi, dihadirkan Firly-nya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Gitu kan. Jadi biar clear. Jadi yang saya tangkap tadi dari Mas Praswat, ini fakta di persidangan Mas yang dibuktikan. Jadi kurang apa lagi coba sampai kita cecar habis yang namanya Rosa itu. Dia nggak bisa membuktikan lah. Terus ini apa dong kalau begitu? Sampai saya juga bertanya, betul waktu saudara melakukan pengejaran ke PT IKA, saudara lihat Pak Hasto di situ? Lihat nggak? Lah kalau nggak lihat terus kami dihalangi yang namanya penyidik ini. Loh, kalau begitu ya kenapa nggak kamu tangkap dia itu? Gitu dong. Oke, Bang Johannes. Jadi kan apalagi perintangan ini kan pasalnya cukup serius nih. Nah, jadi itu rangkaian-rangkaian cerita, analisa-analisa hukum yang diurai yang bertahun-tahun itu berdasarkan putusan yang juga sudah tidak ada, maka tidak terbukti dalam persidangan itu. Tidak ada keterlibatannya Mas Hasto melakukan suap. Kita tanya ke semua pihak-pihak terkait, bahkan kepada ahli yang dihadirkan KPK. Di mana keterlibatannya? Bang Johannes, ada juga. Mengenai pihak-pihak terkait tadi ini, Mas Praswat sempat mengatakan kecewa karena Firly Bahuri tidak ikut diperiksa. Tanggapan Anda? Ya, maksud saya gini loh, jangan karena ada problem di KPK, ya kan? Jangan karena ketidakmampuan KPK menangkap Harun Masiku, jangan jadi Mas Hasto yang jangan menjadi target dong. Jangan menjadi Mas Hasto yang dibikin menjadi bulan-bulanan di sini. Kan harusnya kan kita mendukung nih keberadaan KPK. Saya pribadi saya ulangin kata-kata saya Mas Said. Saya juga masih mendukung penegakan hukum. KPK masih dibutuhkan di negara ini. Kita harus menjaga KPK. Nah, tetapi jangan dong, ini kan lembaga KPK yang sebegitu besar, yang kredibel, melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Karena itu perdebatan kita dari awal. Penetapan Mas Hasto tersangka itu yang kita kejar sampai kita mau ke peradilan. Mana dua alat bukti yang cukup menjadikan Mas Hasto sebagai tersangka? Ya, sampai pada akhirnya ditahan. Maka dari rangkaian-rangkaian yang sudah ada, kita membuktikan, kita lihat perjalanannya. Mas Hasto ini bukan maling uang negara. Sepeser pun uang negara tidak ada dicolong di situ, dicuri di situ.
ya kan? Tidak terbukti ada suapnya juga, tidak terbukti ada perintangannya. Baik. Tetapi harus dibikin jadi pesakitan, itu yang menjadi problem kita hari ini. Oke. Nah, maka seperti yang disampaikan Mas Hasto tadi, bahwa dia akan menghadapi ini dengan kepala tegak. Oke. Ya, Baik. bahwa kami yakin betul bahwa Satyam Eva Jayate itu kebenaran itu akan pasti menang. Oke. Jadi Baik. soal tadi Mas Praswat bilang perdebatan ini kita lakukan di persidangan, ya tentu kita masing-masing pihak untuk meyakinkan hakim. Jadi nanti biar hakim yang menilai. Gitu, Baik, Mas baik, Bang Johannes. Saya memberi kesempatan juga ke Mas Egy. Mas Egy, Anda mungkin mau memberikan argumen Anda. Dan ICW mungkin punya catatan tersendiri berkaitan dengan kasus Hasto ini. Ya, yang pertama tentu hakim atau jaksa sudah mempertimbangkan banyak hal ya dalam persidangan hingga akhirnya memberikan tuntutan 7 tahun. Apalagi tadi dengar cerita Mas Praswat, ada dugaan kesana kemari gitu ya, dugaan kesana kemari dalam arti secara bukti bisa cukup kuat untuk membawa ke sana. Ya artinya sudah ada pertimbangan yang cukup untuk bisa sampai ke sana. Apalagi sudah panjang juga kasusnya ini berjalan. Jadi alat buktinya sudah cukup semestinya untuk menyatakan demikian. Nah, melihat konteks tadi ya, ada pertanyaan KPK ada apa? Saya setuju tadi dengan Bang Johannes ya. Jadi penegak hukum jangan tebang pilih di sini. KPK terutama ya, bahwa tadi sudah disebut ada Firly Bahuri, ya mestinya dihadirkan juga di persidangan. Jangan hanya disebut-sebut saja, tapi tidak ikut dihadirkan untuk membantu mengungkap penuntasan kasus ini, gitu ya. Jadi kami mendukung betul bahwa KPK harus telusuri keterlibatan aktor lainnya, termasuk dugaan aktor lainnya, termasuk Firly Bahuri di kasus yang sedang kita bicarakan hari ini. Gitu. Oke. Baik, ada penekanan juga, ada apa dengan KPK? Saya mau kembali ke Mas Praswat. Mas Praswat, tadi Bang Johannes juga mengatakan jangan ada dusta di antara kita begitu. Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Apakah memang intervensi terhadap KPK cukup kuat sehingga sulit untuk kemudian melakukan penyelidikan? Wah, itu bukan kuat-kuat lagi, bukan intervensi lagi, kriminalisasi bahkan, Said. Jadi Mas Said, itu malam itu kita semua diteror dan diancam pidana bahkan dengan fitnah-fitnah, bahkan alat bukti yang mengada-ngada. Saya tidak bisa menceritakan secara detail perkara dan entrapment, jebakan-jebakan yang dicoba diterapkan kepada kami para penyidik pada saat itu. Tapi saat itu memang betul-betul teror bahkan sampai ke pribadi, tidak hanya sekedar institusi. Nah, apakah teror ini juga diungkapkan oleh Bang Rosa pada saat di persidangan? Betul. Itu yang diungkapkan oleh Resma Rosa soal kemudian dituduh narkoba semua, urin diperiksa dan lain-lain, tiba-tiba semuanya yang ada di masjid misalnya tiba-tiba semuanya positif narkoba gitu. Dan itu kan adalah suatu hal yang mengerikan ya bagi kita yang seumur hidup tidak pernah menyentuh narkoba, tiba-tiba saat sedang sholat misalnya kita tiba-tiba misalnya ini semuanya positif, seluruh jemaah positif narkoba. Nah, hal-hal seperti itu kan adalah sebuah fakta sejarah yang harus kita hadapi dan nggak boleh juga kita meratapi atau kemudian menyalahkan masa lalu. Ya sudah, itu adalah sebuah fakta sejarah. Nah, makanya saya setuju sekali sama Bang Yohanes. Kenapa nggak hari ini misalnya kalau memang kita memang to be fair ya juga tetapkan tersangka si Firly Bahuri misalnya. Itu adalah suatu fakta yang nggak perlu kemudian kita perdebatkan lagi, bahwa apa yang kemudian terjadi hari itu oleh teman-teman penyidik KPK yang dialami itu nggak bisa kita sangkal bahwa memang itu intervensi dan kriminalisasi yang mengapa kemudian kok tiba-tiba kasus ini jadi sulit sekali dan banyak loophole ya, banyak mata rantai yang hilang. Itu memang ya sorry to say, mau tidak mau harus kita ya secara institusi memang ini saat itu kondisi KPK memang tidak berdaya dan itu harus saya akui. Itu benar kok, memang KPK saat itu memang tidak berdaya sama sekali. Secara institusi kondisi ini adalah yang nggak bisa kita lepaskan dari fakta yang terjadi pada malam itu. Itu. Baik, Said. ada fakta di kriminalisasi, di teror, bahkannya hal ini juga diungkapkan oleh Bang Rosa pada saat memberikan kesaksian. Apakah ini menurut Anda tidak bisa diakui sebagai fakta, Bang Johannes? Ya, jadi kalau mungkin itu pengalamannya Mas Praswat, ya jadi anggap aja lagi sedang bercerita kan gitu. Oke. Nah, faktanya Saudara Rosa
kita kejar habis di dalam persidangan itu. Ya, karena begini, Mas Said, di pasal 21 itu bahwa perintangan itu baik secara langsung dan tidak langsung. Itu kan ini kan pasal yang berbahaya nih. Maka kita tanya juga kepada ahli, bagaimana cara membuktikan yang tidak secara langsung. Nah, jadi kan kalau seperti yang diceritakan Mas Praswat tadi, kami mengalami begini, kami penekanan, kami seperti ini, kami bengono, kami begini. Nah, tetapi tidak bisa dibuktikan. Ya kan? Nah, jadi seperti pada waktu kembali lagi si AKBP Rosa kita tanyakan, ya sudahlah terjadi pengejar-pengejaran, tanya diintimidasi sampai subuh pagi jam 5 baru keluar dari situ. Siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang melakukan itu kepada saudara? Siapa yang menghalangi di situ? Nah, maka saya boleh dibuka rekaman persidangan. Saya sampaikan kepada majelis. Ya kalau begitu itu tolong ditangkap itu orang yang melakukan perintangan itu. Jadikan tersangka, jadikan dan dibawa ke persidangan. Gitu dong. Jadi maksudnya kan kita apapun ceritanya kan kita nggak boleh berandai-andai. Bahwa ini kami dirintangi oleh karena memerintahkan si Anu yang memerintahkan. Oh si Anu yang bilang begini sehingga kami dihalang-halangi masuk. Kami tidak boleh masuk. Nah, bagaimana mungkin misalnya Pak Hasto bisa mengatur di PT IKA itu kan? Itu yang sudah terbukti di persidangan. Bagaimana Mas Hasto bisa mengatur ada di situ? Bisa mengatur orang-orang supaya menghalang-halangi orang ini supaya. Nah, jadi ketika kita tanyakan di persidangan, apa betul Pak Rosa ini bisa lihat, bisa mendengar langsung, mengalami langsung ada nggak orang yang menyuruh memerintahkan orang-orang tersebut untuk menghalang-halangi, untuk melakukan pengejaran itu. Jadi nggak bisa juga dibuktikan. Nah kalau tidak bisa terbukti, ya kita kan, ini nggak boleh dong kita menjadi cerita sifatnya yang tidak terbukti. Kita harus bicara secara hukum. Yang namanya saksi itu, karena saudara Rosa dihadirkan sebagai saksi fakta di situ. Dia yang bisa melihat, mendengar, mengalami langsung. Tetapi pada faktanya begitu kita periksa, kita bantah dengan saksi-saksi yang lain, ternyata buktinya tidak bisa terbukti ada keterlibatan saudara Hasto. Begitu Mas Said. Oke. Baik, dialog kita menarik sekali, namun sayangnya waktu kita terbatas. Saya ingin terakhir minta closing statement dari masing-masing Anda. Saya ini ke Mas Praswat. Mas Praswat, menurut Anda, apakah masih ada celah hukum yang kemungkinan bisa digunakan oleh kubu Hasto untuk kemudian bahkan meringankan tuntutan itu dan bisa mempengaruhi atau meyakinkan hakim pada vonisnya nanti? Ya tentu saja karena pledoi pun belum dibacakan, ini tentu saja masih sangat terbuka lebar sekali ya. Minggu depan mungkin ya itu ya jadwalnya kali ya. Atau kemudian ini kan masih sangat terbuka lebar untuk melakukan pembelaan dan pledoi juga belum dibacakan. Jadi strategi atau kemudian celah hukum dan lain-lain masih terbuka lebar untuk kemudian diisi oleh tim PH Pak Hasto. Dan itu sangat terbuka dan itu hak konstitusionalnya Pak Hasto untuk membela diri di muka pengadilan. Nanti kita lihat apakah kemudian nanti majelis hakim teriyakini dari sisi alat-alat bukti yang diajukan oleh selama 19 kali sidang ini diajukan oleh pihak KPK atau alat bukti dan saksi yang diajukan oleh pihak Pak Hasto. Jadi menurut saya ya sudah ini boleh kita berpendapat, boleh kita saling beropini karena ini memang ruangnya kita berpendapat secara publik. Tapi nanti pastinya fakta-fakta persidangan semua yang sudah ada dan tercatat tentu saja di panitera itu nanti akan diuji lagi oleh hakim dan mereka akan bersidang, mereka akan bermusyawarah. Mudah-mudahan nanti sepatnya kita akan mendapatkan putusan hakim dan mudah-mudahan itu jadi satu keadilan bagi kita semua. Gitu Mas Said. Oke, sekarang saya mau ke Mas Egy. Mas Egy, tadi Anda mengatakan 7 tahun ini tidak cukup begitu ya. Apa harapan Anda pada vonis hakim nanti? Setarakah atau lebih berat dari tuntutan JPU? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan ya, harapan kami lebih berat gitu ya secara tuntutannya. Tapi kita lihat perkembangannya nanti seperti apa di persidangan. Semoga ada keadilan bagi pemberantasan korupsi. Dan tentunya sekali lagi kami mendukung penuntasan kasus dugaan suap PAW ini dan kami masih menunggu keberanian dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan keterlibatan aktor lain dan tidak melakukan tebang pilih dalam penuntasan kasus ini. Oke, baik. Saya mau ke Bang Johannes terakhir. Bang Johannes, seberapa yakin Anda di pledoi nanti bisa meyakinkan majelis hakim? Ya,
Ya, jadi kami tentu sangat yakin sekali. Hal-hal yang sudah dibicarakan di dalam fakta-fakta di persidangan itu menjadi keyakinan kita juga nanti untuk menjelaskan itu kepada hakim. Nanti akan kita buatkan pada nota pledoi yang rencana akan kita bikin dalam 7 bahasa. 7 bahasa. Jadi bahwa memang kita pun akan menyerahkan ini kepada publik, dan publik juga perlu tahu. Jadi apa yang menjadi kebenaran material fakta-fakta di persidangan itu yang menjadi upaya kita dalam melakukan pledoi nanti di tanggal 10 Kamis. 7 bahasa ini bahasa apa aja Bang Johannes? Yang pasti ada bahasa Inggris, ada bahasa China ya. Baik. Jadi yang sudah confirm kita dengan Mas Hasto, kita akan menggunakan 7 bahasa. Baik, Bang Johannes. Kita akan nantikan seperti apa sidang pledoi minggu depan jadwalnya ya. Kita akan nantikan seperti apa nanti akan ada 7 hari Kamis. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Bang Johannes, Mas Praswat, Mas Egy sudah berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Mas Egy.